Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nandito dengan NPM 22351044 kelas 5F. Di sini saya akan membuat tugas 5 presentasi dari materi YouTube tentang Introduction to React Native. Untuk daftar isi sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu Introduction, yang kedua Core Component and Native Component, yang ketiga React Fundamentals, yang keempat Handling Text Input, yang kelima Using a Scroll View, yang keenam using list view, yang ketujuh troubleshooting, yang ke-8 platform specific code, yang ke-9 more resource. Yang pertama yaitu introduction. React Native adalah framework untuk membangun aplikasi mobile asli atau iOS dan Android menggunakan JavaScript dan React dengan pendekatan learn on write anywhere. Framework ini menggunakan komponen UI deklaratif seperti view dan text yang dirancang khusus untuk platform mobile, memungkinkan akses fitur perangkat melalui API natif, dan mendukung penulisan kode natif jika diperlukan dengan kinerja mendekati aplikasi asli. Fitur seperti hot reloading untuk produktivitas serta dukungan komunitas besar dan ekosistem modul pihak ketiga. React Native menjadi pilihan populer untuk pengembangan aplikasi modern. Yang selanjutnya itu ada core component and native component. Yang pertama kita akan membahas tentang core component. Core component adalah blok bangunan utama dalam React Native yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna. Mereka dirancang agar bersifat cross-platform dan bekerja dengan baik di iOS maupun Android. Contoh core component meliputi ada view untuk membangun container layout, text untuk menampilkan teks, image untuk menampilkan gambar, scroll view untuk membuat tampilan yang bisa digulir, text input untuk menerima input teks dari pengguna. Komponen ini mirip dengan elemen HTML seperti div atau span direct untuk web, tetapi dioptimalkan untuk antarmuka mobile. Yang selanjutnya ada native component. Native component adalah elemen antarmuka pengguna atau fitur perangkat yang secara khusus dirancang untuk platform tertentu, iOS atau Android. Ketika fitur atau komponen tertentu tidak tersedia di core komponen, pengembang dapat menulis kode natif menggunakan Swift atau Objective-C untuk iOS, atau Java atau Kotlin untuk Android, dan menghubungkannya ke React Native melalui proses yang disebut native modules atau native UI component. Yang selanjutnya ada React Fundamental. Konsep di balik React Native yaitu ada komponen blok bangunan utama UI yang modular dan dapat digunakan ulang seperti tombol atau formulir. Ada JSX, yaitu sintak mirip HTML dalam JavaScript untuk mendesain UI secara deklaratif. Selanjutnya ada props, yaitu data yang dikirim dari komponen induk ke anak, bersifat hanya baca untuk membuat komponen fleksibel. Yang selanjutnya state, data internal komponen yang dapat berubah mempengaruhi tampilan UI berdasarkan interaksi pengguna atau kondisi aplikasi. Yang selanjutnya handling text input. Handling text input di React Native menggunakan komponen text input untuk memungkinkan pengguna memasukkan teks. Nilai input dapat dikendalikan dengan menggunakan property value yang terhubung dengan state, sehingga input dapat diperbarui dan dikelola secara dinamis. Event on change state digunakan untuk menangani perubahan teks, sementara berbagai props lainnya seperti placeholder, keyboard type, dan score text entry dapat digunakan untuk menyesuaikan tampilan dan fungsi input sesuai kebutuhan aplikasi. Ini memungkinkan pembuatan form dan interaksi pengguna yang responsif dalam aplikasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas using a scroll view, yaitu komponen ini sering digunakan untuk menampilkan daftar atau formulir yang panjang. Dengan membungkus konten di dalam scroll view, seluruh konten akan dapat digulir jika melebihi ruang yang tersedia. Scroll view dapat digunakan secara vertikal atau horizontal, tergantung pada properti horizontal. Untuk mengoptimalkan kinerja, disarankan menggunakan scroll view untuk pengumpulan item yang lebih kecil karena ia merender semua elemen anak sekaligus, yang bisa mempengaruhi kinerja jika digunakan untuk daftar yang besar. Selanjutnya, using a list view. List view adalah komponen lama yang digunakan untuk menampilkan daftar data yang besar dan dinamis. Namun, sejak React Native versi 0.43, flat list dan section list telah menjadi komponen yang lebih disarankan karena lebih efisien dan fleksibel daripada list view. Untuk penjelasan flat
Flatlist digunakan untuk menampilkan daftar data dalam bentuk vertikal atau horizontal, dengan kinerja yang lebih baik karena hanya merender item yang terlihat di layar. Anda dapat menambahkan fitur seperti pengguliran, pemisahan antar item, dan penyegaran data atau pull to refresh. Yang kedua ada second list. Serupa dengan flatlist, tetapi digunakan untuk menampilkan data dalam grup atau bagian, memungkinkan Anda untuk mengelompokkan item dalam kategori yang berbeda. Selanjutnya ada troubleshooting. Eh, untuk masalah seperti aplikasi tidak bisa dijalankan setelah menjalankan perintah Regnative Run Android atau Regnative Run iOS, penyelesaian dapat diperiksa dependensi. Pastikan semua dependensi terinstall dengan benar. Untuk jalankan kita bisa di terminal buka bash dengan npm install. Yang troubleshooting kedua atau masalah yang kedua yaitu aplikasi tidak merender dengan benar. Untuk penyelesaiannya yaitu periksa kode, pastikan tidak ada kesalahan sintaks atau logika dalam kode yang menghalangi render. Masalah yang ketiga ada port 8081 sudah digunakan. Solusi gunakan sudo isoft min I 8081 untuk menemukan proses dan kill min 9 PID untuk menghentikannya. Untuk masalah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada platform specific code. Di sini ada dua, yang pertama yaitu using the platform module, yaitu Regnative menyediakan modul platform yang memungkinkan Anda untuk menulis kode yang berbeda berdasarkan platform yang sedang digunakan. Anda dapat menggunakan properti seperti platform.os untuk memeriksa apakah aplikasi sedang berjalan di Android atau iOS dan menuliskan kode yang sesuai. Yang selanjutnya ada platform specific file extension. Memungkinkan Anda menulis kode yang hanya berlaku untuk platform tertentu dengan menggunakan ekstensi file yang sesuai. Ini mempermudah pengenangan perbedaan antara Android dan iOS tanpa perlu menulis logika kondisi di dalam kode. Untuk komponen iOS.js, yaitu file ini hanya akan digunakan saat aplikasi dijalankan di iOS. Dan komponen .android.js, ini hanya akan digunakan saat aplikasi dijalankan di Android. Yang terakhir yaitu ada more resource. Bagian more resource di dokumen Regnative menyediakan berbagai referensi tambahan termasuk dokumentasi lengkap Regnative, Regnavigation untuk navigasi, repository GitHub Regnative untuk melihat kode sumber dan melaporkan masalah, serta sumber daya komunitas yang menyapu pustaka dan alat yang berguna. Selain itu, blog Regnative menyediakan artikel dan pembaruan terbaru. Semua ini bertujuan untuk membantu pengembang memperdalam pengetahuan dan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.